Shalom, selamat sore saudara semua yang ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam streaming pada sore hari ini. Kita akan memulaikan renungan sore kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memujikan satu lagu Saat Indah. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ku Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kesempatan malam hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Memohon belas kasihan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan segala kehidupan kami, segala pemikiran kami taruh di bawah kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti setiap ayat pasal kebenaran firman-Mu menjadi berkat, membangun, memperbarui setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Engkau juga memberkati, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, sore hari ini kembali kita bertemu di dalam streaming channel kita malam hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, malam hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, hanya oleh kemurahan Tuhan semata di dalam kehidupan kita.
kita masih diberikan kesehatan untuk kita bisa beraktivitas saat hari ini dari pagi sampai malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua hanya kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kemarin itu saya ditembak oleh seseorang, kekasih Tuhan ya. Saya ditembak itu, kamu layani aja. Sebelumnya dulu saya yang menembak dia ya. Ternyata sekarang saya dibales. Saya dulu menembaknya, sekarang dibales sekarang untuk kamu layani aja. Ya, sekarang kita nggak bisa ngomong apa, kita hanya iya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan di dalam mengenai pertobatan. Kata pertobatan itu sudah sering kita dengar, kekasih Tuhan. Bukan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita. Mungkin dari sekolah minggu kita sudah belajar mengenai pertobatan. Apa itu pertobatan? Ayo kita dasari pemahaman kita dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Yehezkiel 33. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel. Haleluya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan berbicara mengenai pertobatan dalam kehidupan kita. Apa sih pertobatan itu? Kalau kita mengerti pertobatan itu adalah suatu turning point ya. Seringkali saya katakan pertobatan itu adalah suatu turning point, titik balik dalam kehidupan kita. Anehnya kekasih Tuhan, di saat kita mendengar kata pertobatan, itu, secara otomatis yang kita perhatikan, di saat kita mendengar kata pertobatan, yang kita perhatikan, mata kita tertuju kepada orang lain. Itu otomatis. Ayo, jujur apa tidak? Setiap kita mendengar kata pertobatan, itu kita akan pasti perhatikan orang lain. Kita akan lihat kepada orang lain. Jarang sekali kita melihat kepada diri kita sendiri. Di saat kita mendengar pertobatan, bisakah kita melihat pada diri kita sendiri? Ya, ini sedikit keanehan, tapi ini berlaku umum sih kepada kita semua. Ini tidak bicara 1-2 orang, semua kita mengalami hal ini. Mari saat malam hari ini kita belajar bersama-sama, kekasih Tuhan. Di dalam turning point itu, titik balik dalam sikap kehidupan kita, itu dalam pertobatan adalah suatu sikap hidup, adanya perubahan hidup, dan ini bisa dilihat oleh orang sekitar kita. Bukan hanya di kata-kata, tetapi orang sekitar kita akan melihat perubahan sikap hidup kita. Ini yang namanya pertobatan, kekasih Tuhan. Kalau kita mengatakan pertobatan, iya aku menyesal, aku bertobat, tetapi sikap hidup kita tidak ada pertobatan, sama juga bohong. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Kita jangan kalah dengan orang Farisi. Orang Farisi itu kehidupan keagamaannya setinggi langit, kekasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Farisi itu kehidupan keagamaannya sangat tinggi dalam hal keagamaannya. Tetapi mereka tidak hidup dalam pertobatan. Kita bersyukur, bukan berarti kita boleh hidup tidak beragama, bukan berarti kita boleh hidup seenak kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus lebih dari mereka, yaitu dengan hidup di dalam pertobatan kita. Seringkali kita ada di jalan-jalan kota besar, kalau kita melihat rambu-rambu itu seperti huruf U, kekasih Tuhan, itu adalah satu tanda bahwa di situ kita boleh berputar arah. Bukan hanya berbelok, bukan hanya sekedar berbelok. Sekali lagi kasih Tuhan, yang namanya pertobatan itu turning point, titik balik. Bukan hanya sekedar berbelok, tetapi berputar arah. Misal kata sebelumnya kita berjalan ke arah selatan, kita berputar
berbalik arah ke arah selatan. Itu adalah pertobatan. Kalau sebelumnya kita berjalan ke arah utara, kita berbalik arah, kita mencari berjalan ke arah selatan. Itu adalah pertobatan. Berbalik arah, berubah paradigma, cara pandang, cara pikir kita. Tidak mudah memang, tapi mari kita belajar bersama-sama malam hari ini. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Yang menjadi intinya adalah kita mau bertobat. Kita mau berubah atau tidak. Kita belajar. Sakit memang. Firman Tuhan mengatakan bertobat itu sakit, kekasih Tuhan. Berubah itu sakit. Coba tanyakan kepada siapapun. Bertobat, berubah itu sakit. Tetapi itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Tetapi asalkan kita mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau dulu semua fine-fine aja dalam kehidupan kita, kasih Tuhan. Kita tidak berdoa semuanya kita rasa baik-baik aja. Kita tidak membaca firman Tuhan kita rasa fine-fine aja. Kita tidak datang ke gereja, kita merasa oh semuanya baik-baik aja. Tetapi ada satu saat, yaitu turning point dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang janggal. Kita kok merasa ada sesuatu yang aneh, kenapa ini? Berarti itu ada sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sedang beracara dengan kehidupan kita. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kalau sudah mulai ada sesuatu yang kegelisahan dalam kehidupan kita, kita rasa tidak damai sejahtera, mari kita periksa kehidupan kita. Kita bersama-sama belajar. Itu adalah saat yang paling tepat Tuhan beracara dengan kehidupan kita. Dalam hal pertobatan. Pertanyaannya kekasih Tuhan. Ayo. Ada satu pertanyaan. Dari apakah kita harus bertobat? Kita semua akan jawab. Kita bisa jawab dari A, B, C. Tapi firman Tuhan mengatakan, dari setiap perkara yang bukan dari Tuhan. Dari setiap perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dari hal itu kita harus bertobat. Kita bisa listkan, kita bisa bentuk, kita bisa tulis banyak hal. Saya tidak mau rincikan dalam hal itu. Tetapi satu hal yang mau tekankan di saat ini. Bertobat kekasih Tuhan. Dari semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita bersama-sama. Sekali waktu ada jemaat datang di ibadah KKR. Sedikit kesaksiannya. Di saat dia datang di ibadah KKR, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu gejolak dalam hatinya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tiba-tiba merasa bersalah, merasa berdosa. Padahal berangkat itu semua fine-fine aja, dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi di saat dia ada di tengah KKR itu, tiba-tiba kekasih Tuhan, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Padahal dia tidak tahu kenapa ini, apa yang telah saya perbuat. Padahal dia merasa semuanya dia enggak merampok, enggak membunuh kekasih itu. Di saat itu, di acara KKR dia hanya bisa menangis kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Di lain sisi, saat KKR juga, seorang jemaat, dia mendapatkan pewahyuan penglihatan seperti film zaman dahulu itu ada layar putih, itu diputarkan film. Di situ dimunculkan semua dosa-dosa kesalahannya, kekasih Tuhan. Dia hanya bisa menangis kepada Tuhan. Banyak hal Tuhan memanggil kita dalam hal pertobatan. Kekasih Tuhan, kita tidak perlu menunggu perkara-perkara ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan semua itu datang dari Tuhan dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang spektakuler itu, puji Tuhan, itu adalah berkat dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kasih Kristus saya katakan, kita tidak perlu mencari hal itu. Tapi di saat ini, saat firman Tuhan datang ini kepada kita, mari, jangan kita mengeraskan hati kita. Kita tahu bahwa saat ini adalah saat yang terbaik dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada hadirat Tuhan. Di pertanyaan yang lain kekasih Tuhan, siapakah yang harus bertobat? Ini yang penting.
Siapa yang harus bertobat? Di awal sudah saya katakan, di saat kita mendengar kata pertobatan, itu selalu mata kita tertuju pada si A, si B, atau si C, kekasih Tuhan. Tapi saat malam hari ini, saat kita mendengar firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam bermata dua. Sebelum kita menyampaikan firman, itu sudah menusuk dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita sampaikan. Ini memperbaiki, memperbarui setiap kehidupan kita. Baik yang kita mendengarkan maupun juga kita yang menyampaikan. Siapa yang harus bertobat? Kalau itu pertanyaan itu datang kepada kita bisa katakan, oh itu si A, itu si B, itu si C yang harus bertobat, mereka itu. Tetapi saat hari ini dengan kasih Kristus saya katakan, kita semua, kasih Tuhan, kita semua yang saat ini mendengar firman Tuhan, kita semua saat ini kita bersama-sama kita harus bertobat. Kekasih Tuhan. Di tengah keluarga kita, di tengah kelompok organisasi kita jangan melihat orang lain. Tapi kita semua bersama-sama bertobat, memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah poin utama yang saya mau katakan. Bahwa yang harus bertobat adalah kita semua. Berhenti kita mengatakan kepada orang lain untuk bertobat. Mari kita mulai segala sesuatu itu dari diri kita. Kita mulai dari diri kita, kekasih Tuhan. Saya teringat firman Tuhan mengatakan, sudah sering kita baca firman Tuhan itu. Kita buka di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab itu ia mengatakan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kekasih Tuhan. Kalau saat malam hari ini kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, dalam hati kita, jangan kita keraskan hati kita. Dalam jalan raya yang saya katakan, turning point, rambu-rambu untuk berputar, itu tidak ada di setiap meter jalan raya itu tidak ada di setiap meter. Tapi ada jarak berkilo, ada beberapa kilo baru ada lagi. Itu adalah saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merubah sikap hidup kita. Bertobat dari segala perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan tidak datang kepada orang yang merasa benar. Saat kita sudah berdiri dalam kebenaran, saya katakan, dengan kasih Kristus, saya mohon di skip aja untuk siaran streaming khusus malam hari ini. Disambung lagi episode berikutnya. Karena firman Tuhan malam hari ini khusus untuk kepada kita semua yang sedang tinggal di dalam ketidakbenaran. Di saat kita sedang berjalan di luar jalur kehendaknya Tuhan. Mari di saat hari ini adalah kesempatan yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk kita bersama-sama kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, mengucap syukur hari ini, kita boleh ada dalam kehendak Tuhan. Kita boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berputar arah, kekasih Tuhan. Kalau saya katakan bertobat itu ada enggak enak dalam kehidupan kita. Saya enggak melakukan dosa kok. Bertobat dari apa? Tetapi mari kita berputar arah dari setiap kehendak. Apabila saat ini kita berdiri di tempat yang tidak seharusnya kita berdiri. Dalam tanda kutip saya katakan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berputar arah, kekasih Tuhan. Berputar arah. Berputar arah mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Satu hal. Doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan adalah doa meminta keselamatan, kekasih Tuhan. Saat malam hari ini. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita, itu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan saat hari ini, malam ini. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan.
Kita berteriak kepada Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan pasti selamatkan kita. Pasti Tuhan tolong kita, kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama. Sekali lagi saya katakan bahwa kita bersama-sama. Ayo kekasih Tuhan. Kita ambil langkah. Saya teringat satu ilustrasi. Ada ikan di dalam satu wadah toples. Ikan ini sampai tua, sampai kapanpun ikan ini tidak akan pernah bisa keluar dari wadah plastik, wadah ini kekasih Tuhan. Tetapi apabila ada satu tangan yang mengambil ikan ini, mengeluarkan ikan ini, itulah tangan kemurahan Tuhan, kekasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita keluar dari jalan yang tidak benar. Untuk membawa kita dari kebiasaan, dari ikatan dosa yang selalu mengikat kita, kekasih Tuhan. Dari hal-hal yang menyenangkan secara pribadi dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan itu yang akan mengeluarkan kehidupan kita. Mari Tuhan, mari kekasih Tuhan. Kita bersama-sama berputar arah, mengikuti kehendak Tuhan. Kita saat hari ini menghampiri Tuhan di dalam segala kebenarannya. Karena hanya Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Kita belajar bersama-sama. Saat hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu bersama di dalam kehendak Tuhan. Kita angkat satu lagu. Kita datang kepada Tuhan dengan membawa segenap kehidupan kita. Kita boleh mengaku segala dosa kita kepada hamba Tuhan, kekasih Tuhan. Tetapi yang terlebih penting, kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, saya boleh katakan, mari kita bersama-sama. Kita angkat satu lagu, sejauh timur dari barat. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan membawa setiap kehidupan kita. Segala bentuk kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan saat ini, kekasih Tuhan. Sejauh timur dari barat. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sejauh timur dari barat, haleluya, dosaku, haleluya, amin, tiada kau ingat lagi pelanggaran, haleluya, haleluya, amin, jauh ke dalam, kesalahanku, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku, amin. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Ya Tuhan, haleluya. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Amin. Gloria, haleluya. Jauh ke dalam
Sudah kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin, amin Tuhan, amin. Pengampunan yang kau beri, kita katakan bersama-sama, pengampunan yang kau beri Tuhan dalam kehidupan kami. Pengampunan, amin. Pengampunan yang kau beri, sekali lagi kekasih Tuhan, kita katakan bersama-sama, pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan setiap ayat kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dengan kekuasaan Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami. Berikan kami hati untuk bertobat. Berikanlah roh pertobatan dalam setiap kami saat malam hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada hanya Engkau yang benar Tuhan. Layakkan kami dan kami mengucap syukur Engkau lah menjadi kebenaran kami Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Haleluya, Engkau menaruh kami di atas batu karang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjadi kebenaran kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk berubah, untuk bertobat dari sikap hidup, sikap hati yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus memimpin langkah kehidupan kami untuk seturut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami melepaskan setiap umat-Mu saat ini ada bersama dengan kami dari segala ikatan dosa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Dalam nama Tuhan, dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kelepasan yang daripada-Mu. Kebenaran yang daripada-Mu Tuhan Yesus menjadi bagian kami. Damai sejahtera ilahi itu menjadi bagian kami saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita sambung, kita lanjutkan untuk episode berikutnya di jam yang sama dan waktu hari Rabu dan Jumat. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel. Shalom.